Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya, Mas Zakaria, ya enggak apa-apa dibuka dulu ininya kameranya biar kita bisa melihat. Gimana teman-teman, kabarnya sehat semua ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, alhamdulillah. Bentar, saya tak izin share dulu ya. Oke, baik, mungkin teman-teman sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, ada yang ingin ditanyakan terkait materi saya kemarin? Halo? Jelas, Pak. Ada yang ingin bertanya enggak materi saya kemarin? Kita kemarin belajar mengenai metode ya di OOP ya, metode parameter gitu ya, Iya, Pak. sama konstruktor sudah ya kemarin ya. Mas Zakaria masih ingat enggak apa bedanya metode dengan konstruktor, Mas? Ya, ngobrol aja Mas Zakaria, enggak usah di ini ya, enggak usah dianggap tes, enggak usah. Bisa ingetnya aja. Atau siapa yang masih ingat bedanya metode dengan konstruktor? Yang Putri boleh, Mas Zakaria, Mbak Mas Nur Muhammad, yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu kalau jumlahnya banyak ini sudah. Kirana, Muhammad Hafidin ya. Kemudian Dian Rahma Putri, Yuldani, Vira Nurhalisa, Muhammad Bintang Pramono, Bekti Prihanto, Nicholas Sagala, Ajeng Dwi, Siti Nurhamidah, Luki Mumpuni, Hamdan ya, atau siapa aja deh. Halo, silakan open kamera. Halo. Suara saya kedengaran enggak ya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Ya. Ada yang mau mencoba menjawab bedanya metode dengan konstruktor itu apa? Metode itu apa? Atau metode apa konstruktor itu apa itu? Ini ada di bab 2 ya.
Ini sebenarnya hanya bab ya. Jadi ini Anda sudah menyelesaikan tentang Java itu sudah yang di buku pertamanya, ya, buku pertamanya. Ada yang jawab enggak? Mas Zakaria mungkin. Oke, kalau belum ada nanti saya pending dulu. Kita lanjutkan mengenai overloading dan overriding ya, overload. Overloading. Nah, jadi ada yang sudah pernah dengar istilah overloading dan overriding? Belum. Atau baru belum ya? Oke. Jadi baik saya jelaskan dari tujuan TIK-nya ya, tujuan instruksional khususnya. Jadi ini materi ini sebenarnya menjelaskan pengertian konsep polimorfisme, overloading, overriding. Kemudian menjelaskan jenis metode overloading. Kemudian membuat program dengan mengimplementasikan konsep polimorfisme. Jadi konsep polimorfisme ini adalah satu ciri dari pemrograman berorientasi objek. Selain ada inheritance ya, inheritance itu pewarisan gitu ya. Nah, ini ada konsep polimorfisme ya. Kalau dari apa namanya istilahnya ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang maknanya adalah poli itu banyak, morf itu bentuk, jadi bentuknya banyak ya. Nah, konsep polimorfisme ini sendiri ya, konsep polimorfisme ini diimplementasikan dengan menggunakan overloading ya. Ya, atau penerapannya ya. Nah, overloading sendiri sebetulnya ada dua jenis ya. Overloading metode dan overloading konstruktor. Nah, overloading itu mungkin bisa sedikit saya gambarkan dengan bahasa narasi ya, dengan bahasa lesan gitu. Ya, jadi kalau saya punya satu gelas gitu, atau saya punya dua gelas, kemudian saya tuangkan satu gelas itu kapasitasnya misalkan 1 liter ya. Kemudian saya punya air 3 liter misalkan. Nah, kemudian saya tuangkan ke masing-masing gelas ini, maka air itu akan overload ya. Akan tumpah lah ya, melebihi kapasitas dari gelas tersebut ya. Itu yang disebut sebagai overloading. Jadi ibaratnya sebuah gelas itu ya, saya punya gelas diisi air, gelasnya kapasitasnya 1 liter, air yang saya isikan saya tuangkan lebih dari 1 liter ya, maka itu disebut overloading ya. Nah, gelas ini gelas yang sama maksudnya. Jadi kalau saya tuangkan ke gelas yang lain namanya tidak overloading. Jadi misalkan saya punya 3 gelas ya, atau saya punya 4 gelas, kemudian air saya 3 liter ya, maka saya tuangkan ke masing-masing gelas ini ya, meskipun satu gelas itu penuh kemudian sisanya saya masukkan ke tempat lain ya, kan tidak terjadi overloading. Overloading itu terjadi pada gelas yang sama gitu. Paham ya maknanya ya? Overloading itu. Jadi pada gelas yang sama. Nah, gelas itu kalau boleh saya plesetkan, gelas itu sama seperti kelas ya. Kelas kan hanya beda huruf depannya aja, G dan K ya. Benar enggak? Kalau gelas tadi itu isinya adalah air ya, airnya banyak ya. Kemudian kapasitasnya dia 1 liter, air yang dituangkan lebih dari 1 liter, maka terjadi overload gelas. Nah, bagaimana overloading pada konsep polimorfisme, yaitu implementasi pada kelas ya, atau yang dimaksud polimorfisme itu bentuknya itu
banyak ya. Banyaknya itu maknanya bermacam-macam itu, bentuknya banyak. Tapi sebenarnya esensi dari itunya sama. Ya, fungsinya sama lah katakanlah. Nah, untuk yang pertama konsepnya adalah overloading method. Yang kedua overloading konstruktor. Jadi kalau overloading method berarti metodenya yang banyak nih. Ya, pada kelas yang sama. Ya. Sama aja tadi kalau overloading air ya berarti airnya banyak tetapi pada gelas yang sama. Ya, itu disebut sebagai overloading. Ya. Nah, kemudian kalau overloading konstruktor berarti konstruktornya banyak ya, tetapi pada kelas yang sama. Nah, kemudian variasi lah ya, variasi atau tipe dari overloading itu sebenarnya ada beberapa macam ya variasinya gitu kan. Bisa jumlah parameternya beda ya. Tipenya berbeda. Ini yang kategori yang pertama atau varian yang pertama itu ya. Kemudian yang kedua adalah jumlah parameternya sama. Jumlah parameternya sama tapi tipenya adalah berbeda. Ya. Kemudian varian yang ketiga adalah jumlah parameternya beda tapi tipenya sama. Ini varian dari overloading ya. Nah, saya harap teman-teman sudah paham nih apa itu parameter, apa itu metode, apa itu konstruktor, karena ini sebenarnya berkaitan dengan materi kita yang sebelumnya ya. Nah, ini bisa kita lihat di dalam contoh sini ya. Ini di dalam contohnya. Ini. Untuk varian yang buat program overload jumlah parameter beda, tipenya beda. Ya. Coba Anda lihat di sini ya. Ini adalah sebuah kelas ya. Sebuah kelas namanya kelas overload method ya. Kemudian di dalam kelas ini ada satu apa ini namanya? Ini namanya apa? Ada yang tahu enggak? Fungsi, Pak. Nah, fungsi. Ya, tapi nanti jangan fungsi ya. Kalau di Java istilah fungsi diganti dengan apa? Metode. Ya, metode ya. Istilahnya sering lebih umum disebut sebagai metode meskipun fungsinya sama. Metode. Nah, metode apa ini tipenya? Void, Pak. Artinya apa, Mas? Kalau void itu? Tidak mengembalikan nilai. Ya, betul. Ini kan tidak ada returnnya ya. Oke. Namanya apa, Mas, ini? Oh, sorry. Ini apa ini? Ini apa ini? Ini apa namanya? Nama metode, Pak. Betul, oke. Metode ini punya berapa parameter? 0. Tidak punya parameter, oke. Nah, kemudian metode yang kedua namanya apa? Metode yang kedua. Tes, Pak. Tes ya. Sama kan dengan yang ini kan ya, namanya ya. Ini Ya. sama dengan ini. Namanya sama. Ya, jenisnya sama lah, TS gitu kan. Tipenya juga sama. Tetapi apa? Yang kedua ada parameternya, Pak. Ya, berapa jumlahnya? 1. Namanya? Integer A, Pak. Ya, betul. Nah, maka ini disebut sebagai overload, ya kan? Karena lebih dari satu, jadi ada tes lebih dari satu. Ini yang disebut sebagai
polimorfisme, ya. Bentuknya berbeda-beda, tetapi sebenarnya namanya sama dia. Tes itu kan, overload. Jumlah parameternya berbeda, tetapi tipenya sama semua kan, void, ya kan. Jumlah parameternya beda. Yang metode yang ketiga namanya apa? S. Jumlah parameternya 2. 2. Nah, ini yang disebut sebagai overload method. Ya. Ini memang namanya saya namakan sesuai dengan materi yang kita pelajari ya. Sesungguhnya nanti kalau Anda buat program namanya tidak harus disebut overload method ya, paham ya? Penamaan itu bebas, kelas itu terserah Anda. Tidak harus namanya kelas overload metode, tidak harus ya. Disesuaikan dengan apa namanya isinya saja. Ya. Sampai sini ada yang belum paham. Halo, yang lain? Kalau paham saya senang gitu, tapi jangan sampai Anda tidak paham, tapi malu bertanya gitu ya. Nanti kalau malu bertanya malah wah repot. Sekarang kan Anda online, jadi harus kuliah ini bisa Anda maksimalkan ya, bisa digunakan untuk diskusi dengan dosennya ya. Coba Anda baca, saya kasih waktu 5 menit ya untuk membaca itu. Simak. Anda tahu enggak, yang tahu atau tidak yang bisa menilai diri sendiri sekarang kan? Oh, ini sesuai dengan teori yang saya baca gitu kan, yang di atas itu kan. Gitu. Halo, yang lainnya mana ini? Yang lainnya? Mas Luki mumpuni ya, Mas Luki open. Gimana Mas Luki? Saya paham Mas Luki. Sudah, Pak. Sorry. Mbak Luki ya? Nggih, Pak. Karena separuh wajahnya aja, jadi saya mikir mas rambutnya diikat ke belakang ya. Saya pikir, maaf ya Mbak Luki ya. Iya, Pak. Ya kayak artis Luki itu yang sedang heboh di medsos ya. Mbak Luki tahu, Mbak Luki paham yang saya jelaskan? Alhamdulillah. Tahu ya. Nah, jadi nanti maksudnya tahu itu nanti ketika Anda buat program juga nanti Anda bisa gitu. Jadi contoh misalkan membuat program program untuk persegi panjang misalkan atau program yang lainnya. Kemudian di situ kapan Anda menerapkan polimorfisme ya. Ketika ditanya contoh ditanyakan ciri object oriented programming, misalkan inheritance pewarisan. Nanti Anda sudah tahu ini kan kita belum sampai ke sana kan. Nah, ini baru konsep polimorfisme. Nah, konsep polimorfisme itu bagaimana penerapannya di program, Anda juga harus tahu itu, tidak hanya sekedar teorinya gitu kan. Oh, ternyata konsep polimorfisme bentuknya seperti ini, implementasi ke programnya seperti ini. Anda tahu gitu. Nah, ini nanti manfaat ketika Anda belajar pemrograman lebih lanjut lagi ya. Kalau belajar nanti ada mungkin kalau sekarang yang sedang tren kan ke Android ya atau ke program yang lain. Itu semua konsepnya pakai OOP. Nah, sebenarnya konsep di pembelajaran sekarang ini sebenarnya kita sedang belajar konsep sebenarnya kan.
cuma menggunakan bahasa Java gitu kan. Salah satu bahasa yang kita gunakan Java. Kenapa Java? Karena Java memang dekat sekali dengan OOP, dia hampir ya OOP murni lah. Ada bahasa yang lain OOP, tapi ketika digunakan untuk proses pembelajaran agak susah untuk menjelaskannya gitu. Nah, kemudian nanti ketika Anda sudah masuk di pemrograman lanjut, misalkan dengan menggunakan Android, kita sudah tidak belajar lagi ini inheritance, ini polymorphisme, ini overloading ya. Enggak usah Anda belajar lagi. Karena apa? Karena kadang-kadang di Android sendiri dia sudah melakukan itu gitu. Sudah ada, kita tinggal main library aja kita gunakan. Ya. Atau kadang kita harus bekerja dengan tim ya, di mana tim sudah menggunakan konsep-konsep OOP, kita belum tahu. Ya, kemudian suruh menggabungkan atau melakukan maintain, kita tidak paham kan repot. Ya. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan dulu. Nah, penerapannya di dalam program aplikasinya ini ya. Jadi nanti Anda ingat ya, di sini ya, ini hanya kelas ya, ini adalah kelas ya, ingat ini kelas ya, yang saya coret ini kelas ya, saya blok kelas ini. Nah, kelas ini kan blueprint kemarin ya, saya anggap saya sebut blueprint, ada yang menyebutnya dengan istilah instant ya, sama aja lah ya, instant class. Nah, kelas yang sesungguhnya digunakan nanti di sini ini ya, yang mengimplementasikan, tinggal dipakai di sini ya. Overload method demo sama dengan new overload methods ya. Kemudian memanggil semua versi dari tes ini dipanggil, digunakan ya. Demo tes, kenapa ini tidak ada istilahnya apa kemarin, ayo saya ingin tanya ini. Apa ini? Kalau di sini Parameter. Ini apa? Ini apa? Lawannya parameter, pasangannya parameter apa, Mbak? Argumen. Iya, betul, argumen. Parameter itu apa ya? Kalau parameter itu apa? Parameter adalah variabel yang digunakan untuk menerima nilai. Jadi ini kan nanti contoh ini yang ada argumennya kan. Argumen ini kan ini digunakan memanggil ya, atau menggunakan tes ini kan metode kan. Ketika kita mau menggunakan tes ini, kita panggil demo titik tes. Kenapa demo? Karena demo sudah di ini overload method demo ya. Ini kan maksudnya kita apa nih? Membuat objek kan ya. Membuat objek baru dari kelas yang sudah kita punyai. Kelasnya adalah overload method, ya kan? Nah, artinya kan demo sama dengan overload ya. Masih ingat ya kemarin ya? Ya. Ya. Itu sama aja dengan integer P. Artinya P adalah integer gitu kan. Gitu. Atau kalau misalkan saya membuat contoh yang ngawur, ini misalkan contoh ngawur ya. Manusia dosen, artinya kan dosen itu manusia gitu kan ya. Benar enggak? Mahasiswa mahasiswa artinya mahasiswa itu manusia gitu. Nah, sama seperti ini, demo itu overload method, artinya demo ini adalah ini. Maka dia bisa menggunakan metode yang dimiliki oleh overload class method. Overload class method itu yang ada di sini. Nih, ya. Nih. Ini kan sebenarnya yang punya metode itu sesungguhnya yang awal nulis itu kan ini ya kan. Metode class method, punya metode tes ya. Kemudian metode yang kedua nih, dia punya metode yang ketiga. Nah,
Kemudian di sini di instansiasi overload method demo, ya artinya demo ini sekarang sudah menjadi kelas overload method, maka dia juga mempunyai metode tes yang tidak berparameter, ya. Kemudian yang ini tidak punya argumen, ya. Kemudian ini memiliki satu argumen dan ini memiliki dua argumen, gitu. Nah, contoh yang kedua dengan menggunakan ini nih, ya, dengan menggunakan overload dengan jumlah parameternya sama, tipenya berbeda. Jadi jumlah parameternya semuanya sama parameternya, tapi tipenya yang berbeda nih. Ini kan metodenya semuanya sama, ini namanya kan tes, gitu kan. Nah, tetapi tipenya tipenya yang berbeda. Untuk yang pertama nih, atau yang ke-1, ini namanya tes, tetapi dia tipenya void. Jumlah parameternya 1, ya. Kemudian yang kedua namanya tes, tetapi tipenya adalah integer. Nah, makanya ini kan jumlah parameternya sama, semuanya 1, ini 1, ini 1, tetapi tipe parameternya berbeda, ya. Itu masih dalam itu varian, ya, varian. Kemudian pemakaiannya sama, ya. Kemudian ini program menggunakan jumlah parameter berbeda, tipe sama, ya. Kelasnya namanya adalah overload method, ya. Overload method. Ini ada void test integer A. Jadi ini kalau kita lihat ini berarti jumlah parameternya berbeda. Berarti yang Anda lihat di sini, ya. Ini hanya 1 parameter, ini 2 parameter. Ya, kemudian ini adalah 3 parameter. Nah, pemakaiannya juga sama ini. Sama. Ya, itu yang disebut sebagai konsep overloading, ya. Nah, sekarang pertanyaan saya ulang biar teman-teman. Overloading itu apa ya? Tadi itu. Halo? Mbak Luki, berarti overloading itu apa, Mbak Luki? Metodenya banyak pada kelas yang sama, Pak. Metodenya lebih dari 1, namanya sama. Ya, namanya kan sama, ya. Namanya tes semua kan? Yeah. Ya. Tipenya bisa beda, parameternya juga bisa beda pada kelas yang sama, ya. Pada kelas yang sama. Karena nanti kalau ada, ya, ada lagi namanya sama tetapi pada kelas yang berbeda. Nah, itu contoh misalkan saya punya 2 buah gelas, ya, punya 2 buah gelas, saya isi air. Jadi kalau misalkan 1 gelas ini isinya 1 liter gitu kan. Kemudian saya punya 2 gelas, saya punya air totalnya 2 liter katakanlah. Nah, kemudian saya tuangkan 1 gelas penuh ke 1 gelas ini, ya. Air itu saya tuangkan ke gelas pertama. Otomatis kan isinya 1 liter gitu kan. Ya enggak? Kemudian kan di botol saya masih ada berapa kira-kira sisanya? 1 liter kan, ya. Karena saya di botol saya ada 2 liter katakanlah, kemudian saya punya 2 gelas, masing-masing isinya kapasitasnya 1 liter, ya. Kemudian saya tuangkan ke dalam gelas pertama 1 liter. Nah, kemudian masih sisa kan, berarti kan saya enggak. Ya. Masisanya berapa? 1 liter, ya. Nah, kemudian saya tuangkan lagi ke gelas yang kedua 1 liter. Itu disebut overloading enggak menurut kamu? Ayo.
Menurut kamu aja dulu sekarang saya tanya. Secara logika itu dianggap overloading enggak? Pemahaman, secara pemahaman aja kira-kira. Kalau secara definisi kan tadi ya, halo? Iya, Pak. Termasuk overloading enggak kira-kira menurut kamu, Mbak Iya. Luki? Enggak ya? Iya. Kenapa, Mbak? Kapasitasnya kan terbatas, terus kalau dimasukin air lagi kayak bludak gitu, Pak. Kapasitasnya terbatas itu ya. Kalau overloading menurut kamu itu gimana tuh, Mbak? Overloading. Menurut kamu gimana? Overloading itu? Nggak usah pakai yang bahasa PBO. Overloading menurut kamu itu gimana? Biar nanti ingat. Isinya kebanyakan, Pak. Apanya? Isinya terlalu banyak. Melebihi kapasitas ya. Ya. Nah, kalau tadi saya punya 2 gelas, saya punya satu botol isinya 2 liter ya. Kemudian saya tuangkan ke gelas pertama yang kapasitasnya 1 liter. Ya, saya isi penuh. Itu over kapasitas enggak menurut kamu? Over. Over kalau saya tuangkan terus kan, tapi kan saya punya 2 gelas. Ya kan? Gelas pertama saya isi 1 liter, gelas yang kedua saya isi 1 liter. Dianggap overloading enggak gelas yang pertama? Tidak. Enggak. Ya. Nah, tapi kalau misalkan gelas pertama yang kapasitasnya 1 liter, saya isi 2 liter pada gelas yang sama kan? Itu disebut overloading enggak? Iya, Pak. Ya, overloading. Jadi gelas itu silahkan Anda ganti menjadi huruf K. Kelas. Ya. Kalau gelas tadi ya, gelas tadi pada gelas yang sama disebut sebagai overloading. Tetapi kalau pada gelas yang berbeda, sama-sama saya isi air, ya, kemudian airnya sisa airnya saya taruhkan saya tuangkan ke gelas yang kedua, itu disebut sebagai overloading. Sama-sama air. Nah, konsep ini sebenarnya hampir sama seperti konsep di dalam pemrograman berorientasi objek. Jadi kalau saya punya sebuah gelas ya kan gampang ya, hampir sama ya, hanya beda huruf K sama G. Kelas ya, di dalam kelas yang sama memiliki lebih dari satu over capacity ya, lebih dari satu metode disebut sebagai overloading. Tetapi kalau pada kelas yang berbeda meskipun namanya sama disebut sebagai overriding ya. Tadi kan saya punya 2 gelas, saya punya 2 liter. Yang saya isikan ke gelas kedua juga namanya sama, air gitu kan. Itu disebut sebagai overriding. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, ini ya. Misal saya punya kelas, namanya kelas super nih, super kelas ya. Bebas ya, ingat ya, nama super kelas itu bebas ya. Namanya bebas. Ini pakai huruf besar kecil sama aja, semua nanti dibiasakan pakai huruf besar aja, S-nya besar, super kelas itu. Nah, ingat ya, super kelas. Coba Anda ikuti nih. Saya punya sebuah kelas, namanya super kelas. Punya variabel PL, tipenya integer. Kemudian saya punya, apa ini namanya? Ini apa namanya ya? Halo?
Ini namanya apa? Metode bukan, Pak? Bukan. Ayo, masih ingat enggak? Apa namanya ini? Apa? Ayo, ada yang tahu enggak? Coba diingat-ingat. Konstruktor, Pak. Betul konstruktor. Tahu bedanya ya, Mas? Tahu enggak bedanya konstruktor dengan metode? Ingat lagi. Kalau konstruktor itu pasti namanya sama dengan Kelasnya. ya, pasti sama. Ya. Kemudian dia tidak memiliki tipe apapun, apalagi di depan ada kelas enggak. Jadi seperti ini kan enggak ada apa-apanya nih, ya. Depannya tidak punya tipe, ya. Kemudian tidak punya kelas juga, maka ini pasti adalah apa? Konstruktor, Pak. Konstruktor. Nah, diingat nanti kadang Anda kan belajar program dari dari entah dari YouTube, entah dari Google ya, kemudian googling di internet, kemudian ada program orang dipelajari nggak masalah. Nah, tapi Anda harus tahu ya. Oh, ini ternyata konstruktor, ini metode, ini apa gitu tahu. Nah, ya. Ini adalah konstruktor. Konstruktor itu apa, Mas? Masih ingat nggak? Coba biar teman yang lain juga ingat. Yang lainnya mohon ini ya, bisa gabung ya. Daripada dengerin tok kadang itu ngantuk. Saya juga ngantuk kalau dengerin aja. Ya, Masa Karya, Mbak Luki, yang lainnya juga ikut ini aja. Ikut apa? Gabung join. Saya kalau kuliah jadi mahasiswa juga ngantuk kalau dengerin, apalagi model online kayak gini. Ya mending sambil ngobrol aja lah, anggap aja ngobrol ya Sakarya ya. Kopinya disiapin sendiri ya, Mas Atalah Noval ya. Sudah ngopi belum? Kalau kuliah online enaknya bisa ngopi ya, sambil ngopi enak. Kalau nanti sudah kuliah offline, Anda kalau ngopi tidak boleh tuh. Ya. Kecuali kalau di Prodi TI. Prodi TI kalau Anda kuliah offline masih diizinkan untuk ngopi. Ya. Tapi ngopinya ngopi pes, ya, ngopi paste. Kalau ngopi tubuh luar enggak boleh. Ya. Mas Atala, tahu enggak konstruktor itu apa, Mas Atala? Apa, Pak? Konstruktor itu apa? Konstruktor itu apa? Tahu enggak? Yang tadi disebutin itu konstruktor. Konstruktor itu metode khusus yang digunakan untuk menginisialisasi objek. Agak keras sedikit bisa, Mas? Suaranya kecil ya? Oke, coba. Ya, ulang. Konstruktor itu metode khusus yang digunakan untuk menginisialisasi objek, Pak. Terus ada tambahannya enggak? Di dalam satu kelas hanya boleh memiliki lebih dari satu konstruktor, Pak. Hanya boleh gimana? Diulangin. Di dalam satu kelas hanya boleh memiliki lebih dari satu konstruktor, Pak. Coba disusun lagi kalimatnya. Kalimatnya masih bingungan gitu. Nggak apa-apa ya, Mas Noval ya. Coba diulangin. Yang tadi yang hanya lebih itu maksudnya gimana, Pak?
Yuk, Mas. No, Atala. Oh, Pak. Diulangi yang tadi, diulangi coba, disusun lagi. Konstruktor itu metode khusus yang digunakan untuk menginisialisasi objek. Oke, nggak apa-apa. Terus? Dan satu kelas boleh memiliki lebih dari satu konstruktor, Pak. Oh, gitu. Terus ada lagi enggak? Tambahan lainnya yang sesuai dengan definisi dulu, tapi tidak harus sama. Ya. Mbak Sulas mungkin. Mbak Sulas. Lanjutannya ya, Pak. Boleh lanjutan diulang juga nggak apa-apa, Mbak Sulas. Konstruktor merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menginisialisasikan objek baru dengan nama yang sama dengan kelasnya dan tidak mengembalikan nilai tetapi tidak bertipe void. Wah, hebat sekali, persis kayak baca ya, Mbak ya. Apal sekali. Lihat itu buku. Nggak apa-apa. Ini kan ada ujian, nggak apa-apa. Nanti diapalin ya, tapi diapalin nanti pusing juga ngapalin. Tapi nggak apa-apa sih, anak sekarang kan pintar ngapalin ya. Nggak apa-apa. Nah, maksudnya nanti juga tahu itu. Jadi ketika definisi itu kadang ya kalau saya ngomong dengan mahasiswa, itu penting ya, penting gitu, memang penting gitu kan, karena nanti kita akan tahu ketika definisi itu kan konsep ya, konsep. Nah, awal dari konsep itu sebenarnya menjadikan kita punya apa namanya basic yang kuat ketika kita nanti mau implementasi gitu kan. Kalau definisinya aja kita tidak tahu, tapi tidak perlu harus textbook sekali ya, harus textbook sampai apa namanya textbook itu sesuai dengan yang saya tulis di bukunya, tidak harus sama seperti itu sekali, tidak masalah, bahkan ngapalin sampai titik komanya gitu kan. Tidak perlu lah, ini bukan hafalan Al-Quran ya, yang penting Anda paham secara makna saja konsepnya ya. Nah, oke, jadi tadilah ya, itu adalah sebuah metode yang digunakan untuk inisialisasi objek baru ya, yang tidak mengembalikan nilai tetapi tidak bertipe void. Namanya sama. Jadi kalau kita namanya sama dengan apa? Kelasnya ini kan sama ya. Jadi kalau nanti ada apa namanya? Ada tulisan ini kok apa ya? Sepertinya kok bukan metode ya. Tapi namanya sama dengan kelasnya. Tapi kok tidak ada kelasnya, keyword kelas seperti ini. Oh, berarti dia super kelas ini. Digunakan untuk inisialisasi lah, ini inisialisasi nih. Jadi integer panjang, integer lebar ini merupakan parameter. P-nya diisi panjang, L-nya diisi lebar. Nah, panjang lebar itu nanti akan digunakan ini. Digunakan di sini, coba Anda perhatikan ya. Nah, di sini nih. Ya. Ini kan tadi ada berapa parameter ya? Nih, 1, 2 parameter. Nah, di sini kan ada berapa nih? 3 ya. Nah, nanti ini akan menjadi apa namanya PR buat kamu. Kenapa ini yang benar 2 atau 3 gitu kan? Ya. Karena nanti ini adalah argumen ya. Argumen yang nanti akan dikirimkan ke sini dalam parameter ini ya. Mestinya sih harusnya berpasangan kan, berpasangan. Nah, otomatis karena digunakan untuk menginisialisasi objek baru, objek barunya kan ada di sini ya. Jadi superclass ini ya, Anda lihat superclass ini ya, kan secara definisi dia digunakan untuk menginisialisasi objek baru. Inisialisasi kalau di apa namanya bahasa pemrograman itu sebenarnya pemberian nilai awal ya, inisial pemberian nilai awal.
penamaan lah, pengenalan awal, pemberian nilai awal ya. Jadi itu disebut sebagai inisialisasi ya. Nah, pemberian nilai awal terhadap P dan L ini ya. Ini terjadi ketika objek itu diciptakan ya. Kan tadi superkelas itu digunakan untuk inisialisasi objek baru. Nah, objek barunya kan ini saya buat sama nih namanya, yaitu objek. Objek sama dengan new. Maka nilai ini ya, ini yang digunakan untuk menginisialisasi, nilai ini digunakan untuk menginisialisasi objek baru ini ya, dengan cara dikirimkan ke dalam konstruktor ya. Konstruktornya ini subclass ya, sorry ini ya, ini subclass, P-nya sama dengan berapa, L-nya sama dengan berapa. Ini proses inisialisasi ya. Paham ya yang konstruktor ya dulu ya? Paham, Pak. Paham. Oke, lanjut. Nah, sambil nanti dibaca, kalau pas ternyata enggak paham nanti tanyain ya. Kemudian ini metode integer hitung. Ini metode biasa lah, ini kan jelas ya. Tipenya int integer, berarti dia mengembalikan nilai return P kali lebar. Jadi ketika nanti metode ini digunakan, dia akan menghitung P kali L ini sebagai hasil returnnya, pengembaliannya ya, ketika ini dipanggil atau digunakan. Nah, kemudian di dalam konsep ini juga kita coba implementasikan, namanya adalah extend ya. Extend ini adalah keyword ya. Nanti Anda bisa tulis extend ini adalah keyword. Keyword itu adalah kata kunci ya. Kalau bahasa Indonesia adalah kata kunci. Keyword itu kata kunci yang digunakan di dalam apa? Pewarisan, inheritance ya. Pewarisan atau inheritance. Nah, itu nanti akan ketemu di mana? Halo. Nah, ini juga ada ini di program yang lain. Nah, saya ulangi bahwa extend ini merupakan keywords yang digunakan untuk penerapan atau implementasi pewarisan ya, atau inheritance ya. Ini extend. Artinya kalau misalkan saya punya sebuah subclass ya. Ini nama kelas ya. Ini adalah nama kelas, ini juga nama kelasnya ya. Cuma ini posisinya sebagai subclass, ini sebagai superclass ya. Yang menuruni itu kan subclass, yang menurunkan namanya superclass. Atau kalau misalkan saya ubah lah, misalkan ini namanya adalah anak, ini adalah orang tuanya, superclass adalah orang tuanya. Parent dengan child ya. Subclass dengan superclass ya. Nah, ini artinya bahwa subclass ini adalah turunan, extend turunan dari superclass ya. Kalau subclass ini turunan dari subclass, superclass, maka subclass ini otomatis akan memiliki semua atribut, variabel, metode ya, properties ya, behavior itu perilaku, sifat ya, yang dimiliki oleh superkelasnya ya. Konsep ini adalah konsep alami sebenarnya ya, sama seperti orang tua dengan anak ya. Anak kan otomatis akan mewarisi properties yang dimiliki oleh orang tuanya, biasanya behavior, sifatnya ya, itu akan diwariskan secara umum seperti itu. Nah, ditambah dengan properties yang dia miliki sendiri.
dulu pernah saya jelaskan secara apa namanya teori. Jadi apa itu inheritance gitu kan. Nah, seorang anak itu kan bisa memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh orang tuanya atau diturunkan orang tuanya, atau seorang anak itu bisa memiliki atau memiliki properties yang dimiliki oleh orang tuanya ditambah properties yang dia upayakan sendiri. Misalkan anak gitu kan, seorang anak dia biasanya kan diwarisi oleh orang tuanya, ya katakanlah ini sebagai contoh saja ya, diwarisi kekayaan yang dimiliki atau orang tuanya, atau orang tuanya kekayaan orang tuanya otomatis akan jadi milik anaknya begitu. Tetapi si anak ini kan juga bisa memiliki properties yang lain. Nah, sama aja dengan ini. Jadi subclass ini selain memiliki properties dari orang tuanya ini, dia juga memiliki properti sendiri atau variabel sendiri katakanlah di sini, yaitu variabel T. Sehingga sekarang saya tanya ini, sekarang variabel subclass ini memiliki berapa variabel? 3. Ya, apa aja Mas? T, L, dan T, Pak. Betul, ya. Metodenya dia memiliki apa aja Mas? Hitung. Ya, oke. Nah, sudah ya, sampai ini paham ya tentang penggunaan extend ini ya, keyword ya. Nah, kemudian ini apa ini? Ya, sekarang ini ada ini apa ini? Ayo. Apa? Konstruktor, Pak. Ya, oke. Dia memiliki panjang, lebar, dan tinggi parameter, 3 parameter. Nah, kemudian di sini kita menggunakan keyword super. Kalau ini memang keyword ya, Anda harus bisa membedakan ya. Keyword itu kata kunci. Kata kunci itu adalah kata-kata yang sudah secara spesifik digunakan di dalam library-nya bahasa Java misalkan itu. Dia tidak boleh digunakan untuk kepentingan yang lain. Nah, ini sebenarnya sama aja dengan kelas ya. Dia keyword, sama aja dengan extend, dia keyword ya. Kemudian super ini juga keyword ya. Mungkin nanti Anda catat buat catatan sedikit keyword. Super ini sebenarnya adalah digunakan untuk memanggil parameter. Ini kan parameter ya. Parameter yang dimiliki oleh apa namanya? Superclass-nya gitu ya. Panjang lebar ya, dimiliki oleh superclass-nya. Di dalam subclass-nya dia itu sebenarnya memanggil gitu. Super panjang lebar gitu kan. Nah, dia dipanggil di dalam subclass-nya. Ini adalah subclass-nya. Ya. Itu dengan menggunakan ini. Sehingga nanti T sama dengan tinggi, P sama dengan panjang, L sama dengan lebar ya. Ini adalah keyword ini. Atau sebenarnya saya bisa menggunakan cara lain sebenarnya saya. Kadang program itu kan sebenarnya mau menggunakan cara apapun bisa itu. Yang penting secara sintaksisnya betul, konsepnya betul gitu kan. Jadi cara lain itu saya bisa menggunakan cara seperti ini. Integer L gitu kan. L sama dengan super titik hitung ya. Ini kan sebenarnya saya memanggil metode hitung. Memanggil metode hitung ya yang dimiliki oleh superclass ya. Jadi langsung sama dengan super titik hitung, kemudian return L kali T kan sebenarnya sama aja kan, sama aja dengan cara yang tadi, yaitu dipanggil satu-satu, kemudian luas dihitung panjang lebar, luas sama dengan panjang dikali lebar dikalikan tinggi, atau volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi itu. Nah, seperti ini cara dua ini. Return P kali L kali T kan sebenarnya sama aja dengan yang atas ini. Itu disebut sebagai overloading. Disebut sebagai inheritance. Nah, kemudian yang konsep aplikasi metode overriding-nya, jadi kan sebenarnya ini mau cerita tentang konsep overriding yang tadi kan, ya.
Nah, konsep overridingnya jadi begini. Tadi kan di sini kalau misalkan di sini ini super kelasnya, dia kan ada hitung, ya kan? Nah di subkelasnya lagi dia juga menggunakan hitung lagi nih, hitung gitu, enggak masalah gitu. Itu konsep overriding, ya. Nah ini nanti ada beberapa pertanyaan yang nanti Anda buat ya, buat dijawab ya. Kemudian saya lanjutkan ke bab berikutnya, itu abstrak dan interface. Ya, ada pertanyaan enggak dulu sebelum saya lanjut? Halo, Ya, Pak. ada pertanyaan belum? Belum, Pak. Belum. Oke, saya lanjut ya dulu ya. Nah, sekarang saya masuk ke abstrak dan interface ya. Ini juga nanti sebenarnya sangat bermanfaat ketika kita di di pemrograman lanjut ya. Kalau di sini sepertinya hanya konsep dasar ya. Konsep dasar itu ya tahu menggunakannya, kemudian tahu membuatnya juga gitu kan. Karena nanti kalau sudah di tingkat lanjut kita hampir kita menggunakan juga ya, hampir menggunakan dari library yang sudah disiapkan. Nah, kalau kita tidak tahu konsep dasarnya, kita kadang ini jadi bingung, ini sebenarnya fungsinya untuk apa gitu kan. Nah, padahal ini nanti sering sekali kita gunakan ini ya. Jadi abstrak ini metode yang tidak memerlukan implementasi sama sekali dinamakan abstrak ya. Jadi implementasinya tidak ada. Implementasi maksudnya di dalamnya itu. Untuk mendeklarasikan digunakan kata kunci abstrak ya. Nah, setiap kelas yang di dalamnya terdapat satu atau lebih metode abstrak harus dideklarasikan sebagai kelas abstrak ya. Jadi kalau kelas abstrak di dalamnya pasti ada abstraknya lah ya. Entah itu metodenya, entah apanya, itu harus ada. Nah, kelas abstrak ini tidak dapat diinstansikan ya. Artinya diinstansikan tidak bisa kita membuat sebuah objek baru dari kelas abstrak ya. Beda kalau tadi saya punya kelas overload methoding, kemudian saya buat program aplikasi, kelas program aplikasi public static void main string argument ya. Kemudian kita definisikan overload method objek sama dengan new overload method, bisa seperti itu ya. Tapi kalau abstrak, saya punya abstrak interface misalkan. Kemudian kita abstrak overload method misalkan. Kemudian saya buat instansiasinya overload method objek baru, objek sama dengan new overload method. Nggak bisa karena dia kelasnya adalah abstrak sehingga tidak bisa diinstansiasikan ya. Nah, namun kita bisa atau diizinkan untuk mendeklarasikan variabel referensi. Jadi kita bisa mereferensikan berarti kita membuat sebuah variabel secara langsung. Jadi ketika kita membuat sebuah kelas itu adalah tipe gitu. Sebenarnya sebuah tipe.
Sama aja seperti tipe yang disediakan oleh Java. Anda masih ingat tipe-tipe yang disediakan oleh Java, tipe data? Coba. Tipenya apa aja? Ada yang masih ingat tipe-tipe data? Halo? Iya, Tipe Pak. data di Java kita tinggal pakai apa aja coba? Integer, Terus float, double, boolean, char, ya, weight, cukup sama long. cukup ya. Oke. Nah, itu sebenarnya adalah sama seperti kelas yang kita buat. Jadi kalau misalkan saya membuat kelas nih, saya membuat kelas persegi panjang gitu kan, maka persegi panjang itu bisa juga digunakan untuk mendefinisikan sebuah objek dari sebuah objek yang lain menjadi sebuah tipe. Jadi misalnya saya membuat kelas persegi panjang, maka saya bisa juga membuat persegi panjang P gitu kan. Bisa juga persegi panjang objek, bisa artinya objek itu persegi panjang. Ya. Bisa digunakan untuk mendefinisikan seperti itu. Nah, contohnya di sini nih. Jadi misalkan saya abstrak kelas A ini ya. Karena ini kelas A ini sudah ada abstraknya, ya sudah ada keyword abstrak, maka kelas A ini tidak bisa digunakan untuk instansiasi. Instansiasi adalah membuat objek baru dari kelas yang ada. Kelas yang ada kan ini A ini kan. Jadi saya tidak bisa membuat A objekku sama dengan new objek new A gitu, enggak bisa ya, karena ini sudah abstrak ya. Nah, tapi masih digunakan, bisa diizinkan untuk referensi ya. Jadi integer integer ini adalah variabel yang dimiliki, ini adalah superclass-nya ya kan, ini sama, ini saja sama superclass ya. Kemudian nah ini adalah metode abstraknya ya, karena kelas abstrak harus memiliki metode abstrak, atau sebalik, metode abstrak itu terletak pada kelas abstrak. Maka ini salah satunya adalah ini ya, salah satu, atau kelas abstrak itu minimal harus memiliki satu metode abstrak, atau metode abstrak itu harus ada di dalam kelas abstrak. Nah, kelas A, kemudian kelas B. Kelas B turunan dari A, extend A ya. Kemudian integer J, ini adalah superclass-nya gitu kan. Superclass-nya. Nah, ini super E. Ini kalau super E ini adalah apa? Ini adalah digunakan untuk memanggil variabel superclass di dalam subclass ya. This J sama dengan J ya. Fungsi this ini sebenarnya, coba Anda perhatikan di sini ya, ada J. Nah, ini J ini sebenarnya fungsinya ya, agar nama yang kita miliki ini, variabel yang kita miliki ini nanti tidak di override oleh ini J ini ya, atau dianggap sama lah ya, bahwa ini J saya, ini J saya, gampangnya gitu kan, karena dia menggunakan nama yang sama. Sebenarnya kalau di sini namanya berbeda, misalnya di sini integer J, kemudian integer sini J-nya jangan J ini, integer misalkan ini jumlah gitu ya, nggak masalah. Maka di sini langsung aja
jumlah sama dengan J misalnya nggak apa-apa begitu kan. Tapi karena ini sama maka harus digunakan this ya. Nah, di sini sehingga nanti ini menyebutkan ini J ini adalah J saya gitu kan. Nah, kemudian ini adalah metode public void tampil ya untuk menampilkan nilai J ya. Kemudian ini kelas C, ini adalah turunan dari A ya. Extends A. Ya, kemudian ini integer J, K, C ini adalah superkelasnya. Nah, sekarang bagaimana cara mereferensikannya tadi? Kalau sebuah kelas ya, sebuah kelas dia tipenya abstrak, maka dia tidak bisa digunakan untuk instansiasi. Instansiasi itu untuk membuat objek baru, tetapi masih diizinkan untuk melakukan referensi. Referensinya caranya bagaimana? Caranya begini, ya. A lat, ya ini sebetulnya lat ini adalah variabel yang saya buat, tipenya A, maksudnya gitu, ya. Sama aja misalkan lat integer lat sama aja, ya. Double lat sama aja. Kemudian ini saya buat A lat karena A-nya ini adalah variabel kelas yang tipenya adalah abstrak ini ya. Nah, dia kan tidak bisa digunakan untuk instansiasi. Instansiasi itu untuk membuat apa namanya? Objek baru ya. Objek baru. Kalau lainnya kan bisa ini B C kan bisa ini ya kan. Dia B X new B C. Kalau ini A lat sama dengan new A, enggak bisa ya. Kenapa enggak bisa? Karena A ini tipenya adalah abstrak. Itu. Nah, maka ini dibuat referensi. Nah, referensi tadi ini sebenarnya referensi itu paling gampang kayak tadi saya jelaskan di awal ya, barusan ya, bukan di awal, barusan itu seperti kita menggunakan tipe integer, integer I, integer P, A lat ya. Integer itu sebuah kelas lah ya. Sama aja dengan A ini ya. Sampai ini dulu paham enggak sampai sini? Sampai ini. Ini kalau ini kan jelas sama aja dengan yang tadi ya. Ya, ini sudah bisa digunakan abstraknya. Nah, abstraknya kan di sini kalau kita lihat, nah ini abstrak itu tanpa implementasi. Coba Anda lihat ini, ya. Yang namanya metode biasanya ada implementasinya langsung. Ya. Tapi kalau ini tidak ada ini, tidak ada implementasinya. Sama aja dengan apa di Netin kayaknya ada juga sih. Gimana ya? Nah, ini kalau ini nanti versi GUI-nya Anda, tapi kita tidak menggunakan ini sih nanti. Ini saya hanya menunjukin aja. Sebenarnya kalau nanti Anda menggunakan model ini ya sama aja seperti ini misalnya. Ya, misalnya saya inilah. Ya, label misalnya button ya.
Ini di desainnya, di source-nya kan isinya seperti ini nanti, ya. Ini Anda lihat, ya. Extend ini, Anda. Halo, Anda lihat tampilan saya enggak? Lihat, Pak. Ya, saya kan enggak pernah menuliskan extend ya di source. Ini sudah ada extend ini. Ya. Betul ya? Ini kan saya hanya main drag and drop ini saya, tapi ini jangan gunakan dulu. Nanti kalau Anda langsung ini, Anda codingnya jadi enggak bisa nanti. Ya kalau ini kan nanti kalau Anda sudah ahli codingnya main drag and drop nanti nggak masalah kalau buat program ya. Nanti enggak tahu. Nah ini extend ini kan berarti Anda harus tahu extend itu apa tadi, keyword yang digunakan untuk apa? Pewarisan. Oh ya, berarti artinya ini kelas yang saya buat ini desain application view ini adalah turunan dari frame view, ya enggak? Ya kan? Nah misalkan seperti itu. Nah kemudian nanti coba di sini ada enggak? Hanya saya lihat. Nah ini kan berarti Anda harus paham tentang seperti ini juga kan, misalkan ada ini ada J-box, J-button 1 ya, J-button ini misalkan ini, kemudian J-label 1, J-label ini kan sebenarnya apa namanya kelas-kelas yang kita gunakan atau objek yang kita gunakan ya. Sedangkan ini adalah kelas yang sudah disiapkan oleh NetBeans gitu. Kita tidak ngetik gitu kan. Tapi sebenarnya sama aja dengan tadi, misalkan integer P, integer L, cuma ini adalah objek ya. Jadi objek atau kelas itu sebenarnya bisa digunakan tipe objek yang lain ya. Itu ini. Nah, kalau misalkan nanti di sini misalkan coba cek lagi. Kita lihat di propertiesnya di text J-button. Ini nanti terakhir setelah kita teori paham sebenarnya, cuma saya ingin memperlihatkan aja di ini propertiesnya ya, propertiesnya banyak J-button label itu. Ini ya. Image-nya enggak ada, ini image small icon-nya. Saya enggak punya ini misalkan tombol reset ini small-nya ini ya misalkan itu. Nah, kemudian nah eventnya misalnya. Nah nanti kita belajar ini juga, jadi ada action performnya misalnya, action performnya ini. Nah ini jadi J-button action perform ini ya, nanti di dalamnya ini ada action yang harus dikerjakan apa gitu kan. Nah, nanti kita pelajari tentang action ini ya. Namanya adalah event. Event tadi sesuai dengan yang di sini kan tadi saya klik misalkan ini
Ini tombol button, saya klik eventnya. Nah ini kan events ya, event actionnya apa gitu. Action. Nah ini banyak ini. Ada mulai action, ancestor chain, komponen, container, focus dan sebagainya. Ya. Saya tidak menggunakan semuanya ya. Yang sering digunakan ya action perform ini. Nah action perform ini sebenarnya ada di materi yang kita nanti akan pelajari. Tetapi kita belajar secara teoritis dulu gitu. Jadi ini ada di sini. Frame ya yang saya lihatkan itu. Tapi kita nanti belajar secara ini coding, bukan secara drag and drop. Kalau yang tadi kan saya tunjukin barusan pakai drag and drop. Nah ini. Nah nanti di bab ini kita belajar mengenai event listener. Ya event listener itu ya gambarnya tadi yang ini ya ada. Saya klik sini, kemudian saya action listener ya, saya pilih event. Nah, action listener ya. Nah terus nanti akan muncul di source-nya jadi seperti ini. J-button action perform. Tapi ini versi drag and drop. Tapi kalau nanti versi yang kita buat sendiri, ya, versi coding nanti Anda akan tahu alurnya kemana. Ya, jadi mulai nah ini kita buat sendiri, ini ngetik sendiri ya. Extend JFrame, implements action listener. Kenapa saya ajari coding? Kalau Anda kuat codingnya nanti main drag and drop. Drag and drop itu sebenarnya fasilitas untuk mempermudah membuat program gitu kan. Ya, fasilitas. Tapi kalau kita di codingnya tidak kuat, nanti kita belajar itu kan harus memperkuat basicnya ya, bukan diajari yang gampang-gampangnya. Kalau yang gampang-gampangnya nanti malah tidak bisa. Ya. Nah ini extends ya. Implements ya, action listener ya. Nah kemudian nanti ada action perform ini hampir sama dengan yang saya contohkan di sini tadi ini. Nah J-button action perform gitu. Nah terus ini banyak ini apa namanya toolbox yang dimiliki di sini yang bisa nanti kita gunakan ya ketika Anda membuat program sungguhnya. Nah sekarang kembali ke sini lagi ke materi kita yang tadi. Nah ini abstrak dan interface ya. Kalau abstrak tadi udah, kemudian sekarang yang interface-nya. Interface itu antar muka GUI, jadinya GUI yang kita buatkan. Biasanya nah ini interface itu berbentuk seperti kelas dalam Java, tetapi tanpa variabel dan metodenya dideklarasikan tanpa isi. Ya, ini sebenarnya adalah metode-metode hampir sama seperti metode bawaan dari apa namanya dari library. Ini biasanya kalau misalkan kita membuat program dengan menggunakan Android ya, Android itu semuanya kebanyakan sudah menggunakan interface. Kita tinggal pakai semuanya aja. Nah, begitu kita gunakan, coba saya lihatin. Androidnya saya masih jalan enggak? Bentar ya,
Ya, kalau Android ini aplikasi yang cukup besar, jadi prosesnya cukup lama ya. Nah, ini. Aduh, sorry. Sebentar, Mas. Kayaknya ketutup ya. Iya Pak, terhenti Lalu, screen-nya. oke. Ya, oke. Taklah, tekan tadi. Ya, ini saya memberikan gambaran nanti OP larinya kemana gitu ya, arahnya yang bisa nanti digunakan, karena biar Anda punya ternyata menunjukkan betapa pentingnya gitu loh, betapa pentingnya kita belajar aplikasi pemrograman berorientasi objek. Ini bisa lihat ya. Bisa Pak. Oke. Ada yang sudah pernah pakai Android aplikasi? Ada belum? Halo? Ada belum? Saya kira sudah pernah belum buat program atau Mbak Arina, Mbak Zakaria, Mas Zakaria? Sudah pernah? Untuk main-main saja Pakai Pak. belum? Bentar ya, ini sama ya. Kalau nanti Anda sudah semester 2 mulai ini memang laptopnya agak speknya agak tinggi ya.
Lalu tadi tidak dengar suara saya. Enggak dengar, Pak. Oh, padahal saya ngomong ya ke off tadi. Oke, saya ulangi lagi. Jadi nih sambil nunggu Android-nya ini. Nah, interface ini berbentuk seperti kelas dalam Java. Ya, seperti itu berarti tidak sama. Tetapi tanpa variabel dan metodenya, dideklarasikan tanpa isi. Nah, contohnya ini tanpa variabel ya. Biasanya kelas kan memiliki variabel gitu kan. Ini jadi contohnya ini. Interface hitung ya kan hampir sama seperti kelas, cuma di sini keyword yang digunakan adalah interface ya. Dia tidak memiliki variabel nih, pakai kurung awal juga, ini juga pakai kurung awal ya, tetapi tanpa variabel ya kan. Biasanya kan kelas kan memiliki variabel, memiliki metode. Nah, dia hanya memiliki metode, tetapi metodenya tidak ada isinya ini. Nah, isinya ini, detailnya ini nanti ketika interface ini digunakan. Nah, cara menggunakan interface, menerapkan interface, caranya dengan keywordnya adalah implements, ya. Contoh kelas lingkaran implement hitung, ya. Artinya adalah lingkaran ini menerapkan interface hitung ini. Nah, kemudian baru ini dia pakai. Ini kan ada luas, ya kan? Maka di sini didetailkan. Luas sama dengan luas memiliki variabel A sama dengan jari-jari detail ya. Itu disebut sebagai interface, baru nanti bisa digunakan di sini ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ya, misalkan ini. Nah, ini misalkan saya punya sebuah tombol button misalkan begitu. Nah, kemudian tombol button ini kan sebenarnya nanti kita lihat ini kalau dengan menggunakan GUI. Nah, kemudian kalau ingin dilihat di kodenya misalkan kode. Nah, ini kodenya jadi gini, ID button ini ya. Button ya, ID button dan seterusnya ini tanpa isi sebenarnya. Baru nanti yang kita kita pakai ya, itu kita lengkapi ya. Kita lengkapi di dalam programnya ya. Jadi hampir sama dengan konsep ketika kita belajar di sini. Jadi hanya implement hitung gitu kan. Segi 4 implement hitung, maka dia baru bisa menggunakan di sini gitu. Ya, padahal dihitung di sini dia interface ini. Interface. Kosong, enggak ada isinya antar muka gitu. Nah, kemudian di dalam program aplikasinya ini segi 4 sama dengan new segi 4, lingkaran sama dengan new lingkaran, double A. Nah, segi 4 luas. Nah, ini baru bisa digunakan gitu. Nah, ini nanti latihan-latihannya. Nah, baru nanti kita masuk ke dalam GUI. Nah, GUI yang di sini baru nanti yang ini mungkin minggu depan lah, next ya. Ini sudah cukup banyak materi yang saya sampaikan tadi. Tentang GUI, tetapi menggunakan kode program semuanya. Ya. Baik, ada yang mau tanya mungkin tentang abstrak interface? Halo?
Ada enggak yang tanya? Mbak Sulas mungkin sudah tahu, Mbak Sulas? Masih sudah paham belum? Konsep interface saya. Wendy, Mas Wendy. Ya. Ya baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin untuk materi yang dari saya mungkin itu dulu. Nanti seperti biasa Anda kerjakan ya, dikirim di grup aja ya. Nggak usah latihan-latihan, dikirim di grup, jangan di japri ya. Nanti saya nyarinya satu susah gitu kan. Kalau di grup kan tinggal saya cari nama-namanya saja dan saya ini rekap gitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya kira mungkin itu dulu aja dari saya ya. Nanti insya Allah ketemu lagi minggu depan. Nanti silahkan kalau ada pertanyaan bisa, tidak harus nunggu minggu depan, nanti Anda bisa komunikasikan lewat grup WA ya. Kemudian materi juga sudah saya upload di El Nino, silahkan Anda cek di El Nino ya. Materinya di download dulu semuanya. Baik, saya kira itu dari saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sami-sami.